Record kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan presentasi tentang seminar kita, yaitu pengaruh green packaging terhadap purchase decision masyarakat. Nama saya Aziz Febriansyah. Nama saya Farhan. Nama saya Andika. Ya, tema kita di sini green product. Lanjut aja, slide pertama. Oke, di slide pertama ini kita membahas tentang latar belakang penelitian, yang dimana perkembangan bisnis yang makin pesat saat ini juga diiringi dengan meningkatnya permasalahan lingkungan yang makin kompleks. Itu kita kutip dari pengertian Imam dan Tagris pada tahun 2016. Dan selanjutnya adalah green marketing merupakan suatu konsep yang mengarah kepada pemenuhan kebutuhan konsumen, yaitu dengan meminimalisir dampak buruknya terhadap lingkungan. Itu dari Gusti dan Putu tahun 2016. Next. Ya, lanjut Farhan. Lanjutan. Oke, untuk di review literaturnya, kita yang pertama dapat dari Istania dan Kumaji dan Hidayat tahun 2016. Dalam fase penelitiannya, dia menyimpulkan bahwa dalam penelitian terdahulu mengharapkan dapat untuk peneliti selanjutnya memperluas objek penelitian menggunakan ruang lingkup populasi yang lebih luas dan sampel yang lebih banyak, sehingga memberikan hasil yang lebih spesifik dan mendetail terhadap green product. Nah, sedangkan untuk sarannya adalah memperluas objek penelitian menggunakan ruang dan lingkup populasi lebih luas dan sampel yang lebih banyak, sehingga dapat mengetahui lebih detail terhadap green product lainnya. Yang kedua, menurut Imam dan Fitriani tahun 2016, dan hasil penelitiannya itu, yaitu green product menjadi salah satu solusi dalam menjaga lingkungan. Namun dengan adanya persaingan perusahaan untuk menarik minat beli, konsumen harus lebih bijak dan cerdas saat memilih produk. Kemudian saran penelitian lebih lanjutnya itu memperdalam penelitian tentang pengaruh green packaging terhadap minat beli. Ya, untuk yang ketiga dari literatur internasional ditulis oleh Zhang Guo tahun 2019. Dengan hasil penelitian, the behavioral attitude, subjective norm, and pervasive behavior control of green packaging directly and significantly affect consumers' willingness to consume green packaging. Jadi di sini hasil penelitiannya dari perilakunya itu dia langsung berdampak langsung kepada keinginan konsumen untuk membeli dan menggunakan konsumen green packaging tersebut. Untuk saran penelitian lanjutannya, strengthened green packaging knowledge education policy makers and green packaging sales entities so strengthened consumer psychological awareness through education and publicity. Jadi untuk sarannya kita harus memperkuat knowledge dari green packaging ini agar berdampak langsung kepada psychological awareness-nya konsumen itu sendiri. Baik, slide selanjutnya. Kemudian research urgensi dari penelitian ini adalah urgensi dari penelitian ini karena adanya permasalahan dalam lingkungan yang bersumber dari perilaku pembelian masyarakat terhadap barang konsumsi yang masih menggunakan bahan tidak ramah lingkungan, sehingga timbullah sebuah masalah lingkungan yang disebut dengan global warming. Untuk Scopus tadi, di sini research clarification-nya penelitian yang dilakukan berupa penelitian modifikasi atas penelitian terdahulu dengan perbedaan variabel serta pengujian pada konteks yang berbeda. Untuk construct involved-nya, yang pertama ada green packaging, yang kedua green product, yang ketiga customer awareness, yang keempat customer education, dan yang terakhir purchase decision.
Untuk research object atau konteks, yaitu masyarakat yang berbelanja di daerah Kemang atau sedang tinggal di daerah Kemang, Jakarta Selatan, yang mengetahui produk ramah lingkungan. Oke, untuk research purpose-nya adalah tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan sehingga menyadarkan mereka untuk menggunakan produk yang ramah lingkungan agar turut serta menciptakan lingkungan yang asri. Ya, di sini ada research model atau model hipotesis dari penelitian kami. Yang pertama itu, hipotesis pertama itu terdapat pengaruh green packaging terhadap consumer education. Dan di hipotesis yang kedua itu, green packaging memiliki hubungan dengan purchase decision. Yang ketiga itu, hipotesis 3, terdapat pengaruh green packaging terhadap consumer awareness. Dan di hipotesis keempat, consumer education berpengaruh positif terhadap purchase decision. Di hipotesis kelima yaitu consumer awareness berpengaruh positif terhadap purchase decision. Ya, untuk hipotesis development-nya dikutip dalam quote Simaris tahun 2012, packaging atau pengemasan adalah salah satu penentu yang dievaluasi konsumen sebelum memutuskan untuk memilih dan membeli produk. Oleh sebab itu, untuk menarik minat konsumen, maka pengemasan terus dikembangkan dan diperbarui untuk memenuhi kriteria yang dituntun konsumen. Green packaging adalah inovasi pengemasan produk memiliki pengaruh terhadap lingkungan yang ada. Adapun konsep green packaging yang menarik minat konsumen yaitu melalui pengemasan ramah lingkungan. Dalam Santoso dan Fitriani 2016. Dan terakhir adalah kesadaran serta kepedulian akan lingkungan telah merubah sudut pandang masyarakat dan pola hidup di dalamnya, baik itu manusianya ataupun kegiatan bisnisnya. Oleh Ridwan tahun 2018. Untuk hipotesis pertama yaitu green packaging mempengaruhi consumer education. Nah, untuk model penelitiannya kita menggunakan explanatory research karena bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat bahan atau bahkan untuk menolak teori hipotesis hasil penelitian yang sudah ada. Maka penelitian ini bisa lebih jelas dan menganalisis data yang diinput oleh responden dengan lebih detail dan spesifik. Nah, untuk sampelnya kita menggunakan 50-100 orang responden yang tinggal atau berlokasi di Kemang. Terus untuk penelitiannya kita menggunakan SEM atau Structural Equation Modeling karena kita pas meeting lalu disuruh atau direkomendasikan menggunakan SEM. Alhasil kita memutuskan dari semua objek atau dari semua alat kita menggunakan SEM. Okay. Dan untuk surveinya kita menggunakan online survei yaitu menggunakan Google Form karena supaya mudah dijangkau oleh masing-masing responden. Ya, Dika. Ya, yang pertama ini di operasionalisasi variabel. Di variabel pertama itu ada green packaging dan pengukurannya itu GP1. Saya adalah seorang yang selalu memilih produk yang ramah lingkungan. Kemudian GP kedua yaitu saya adalah seseorang yang sangat berhati-hati dalam memilih produk yang ramah lingkungan. Dan yang ketiga, GP3, saya sangat memperhatikan hal-hal terkait produk ramah lingkungan. Sumber dari Maniatis 2016. Ya, yang kedua ada Consumer Education. Original measurement-nya CE1, yaitu saya peduli pada edukasi perlindungan lingkungan. Yang kedua, penting bagi saya untuk menggunakan produk ramah lingkungan. Yang ketiga, saya adalah seorang yang peduli dengan lingkungan. Dan yang terakhir, CE4, saya sering berpikir bagaimana kelestarian lingkungan dapat ditingkatkan.
dengan sumber Richter, Burkhardt, Vaccaro, Ferriara, dan Almeida tahun 2015. Oke, untuk variabel selanjutnya kita ada consumer awareness, yang dimana CA1 menyatakan bahwa saya selalu mengedukasi diri saya tentang produk ramah lingkungan. Sedangkan CA2-nya adalah saya selalu aware terhadap produk ramah lingkungan. CA3-nya adalah saya sangat peduli dengan edukasi produk ramah lingkungan. Terus yang terakhir ada purchase decision, yaitu PD1, adalah saya selalu memiliki produk ramah lingkungan untuk menjadi keputusan pembelian. Yang kedua ada PD2, yaitu kemasan produk ramah lingkungan. Alasan saya untuk memutuskan pembelian. Sedangkan PD3 adalah informasi tentang produk ramah lingkungan membuat saya untuk memutuskan pembelian. Nah, untuk consumer awareness-nya kita mengutip dari Maniatis tahun 2016, sedangkan kalau misalkan buat purchase decision-nya kita mengutip dari Richter, Burkhardt, Vaccaro, Pereira, dan Almeida tahun 2015. Oke. Sekian saja presentasi seminar kita. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.